Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi mengenai informasi hoax di media sosial. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ain Jalangko dengan NIM 220811 10.0006. Baik, selanjutnya kita masuk pada media sosial. Jadi, media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Kemudian ada jenis-jenis dari media sosial yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada layanan blog. Disebut juga sebagai layanan jurnal pribadi dalam internet. Media sosial memang memiliki fungsi sebagai penyebar informasi. Blogger menjadi sebutan bagi mereka yang menyebarkan informasi melalui media sosial atau platform. Selanjutnya ada jenis media sosial, social network, yaitu termasuk jenis layanan blog kecil atau mikro. Fungsi dari layanan ini nyaris sama seperti blog, namun media sosial yang satu ini menyediakan halaman yang lebih ringkas. Dan yang selanjutnya ada jenis media sharing, yaitu seperti YouTube dan SoundCloud yang berfungsi sebagai layanan dengan keutamaan membagikan produk hasil dari media sosial. Pada dasarnya memang memiliki fokus utama bagi pengguna untuk saling berbagi produk atau konten dari media sosial seperti foto, video, audio, dan lain sebagainya. Instagram menjadi salah satunya, bahkan sangat populer hingga saat ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai informasi. Informasi adalah pesan, ucapan, ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis, memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda-beda. Kemudian ada ciri-ciri informasi. Jadi, ciri informasi yang pertama yaitu benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap suatu kenyataan. Dan yang kedua, baru. Informasi harus benar-benar baru bagi si penerima informasi. Kemudian, informasi tambahan, yaitu informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Ciri selanjutnya yaitu korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Dan yang selanjutnya, ciri penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada, sehingga keyakinan terhadap informasi tersebut semakin meningkat.
Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hoax. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu, maupun April Mop. Tujuan dari berita hoax ini adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Maka dari itu, media sosial merupakan media yang menjadi sarana pemberi dan menerima informasi. Media sosial menjadi media yang paling efektif dalam penyebaran informasi kepada publik. Oleh karena itu, banyak sekali informasi yang mudah didapatkan di media sosial. Penyebaran informasi di media sosial sangat mudah dilakukan karena tidak ada aturan yang mengekang bagaimana seseorang harus menulis sebuah informasi. Informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat disebarkan dengan menggunakan model penulisan apa saja, atau dapat dikatakan informasi di media sosial dapat disebarkan menggunakan model penulisan secara bebas dan tidak terikat oleh aturan. Oleh karena itulah, penyaringan informasi di media sosial tidak terlalu efektif dilakukan. Semua orang memiliki akses di media sosial dan tentunya dapat melakukan segala bentuk penyebaran informasi. Hal ini menyebabkan adanya penyebaran informasi yang dalam bentuk anonim dan tidak jelas faktanya. Maka dari itu, informasi dapat dikatakan sebagai hoax karena ketidakadanya fakta dan bukti yang jelas dalam informasi tersebut. Dari yang sudah dibahas mengenai informasi hoax di media sosial, ada beberapa contoh informasi hoax yang sudah tersebar di media sosial. Yang pertama, ada penyebaran hoax menggunakan akun palsu, yaitu akun Instagram palsu yang mengatasnamakan kartu prakerja. Akun tersebut ialah prakerja.id, yang dimana akun tersebut menyebarkan informasi mengenai prakerja. Akun tersebut menyebarkan alamat email palsu untuk orang yang ingin mendaftar prakerja. Akun ini juga menyebarkan informasi mengenai pendaftaran program kartu prakerja pada tahun 2023, yang dimana sudah dikonfirmasi langsung lewat story Instagram akun resmi prakerja.co.id bahwa postingan itu adalah fake atau hoax, karena pendaftaran program kartu prakerja hanya dilakukan secara resmi pada website resmi kartu prakerja. Selanjutnya, ada contoh kasus penyebaran informasi hoax, yaitu informasi hoax mengenai COVID-19. Sebuah postingan di akun Instagram Ardi8744 yang membagikan gambar tangkapan layar bahwa vaksin COVID-19 banyak membunuh daripada Perang Dunia Kedua Jepang. Nyatanya, informasi ini adalah palsu atau hoax, karena Menteri Kesehatan Jepang Katsunobu Kato mengatakan hanya ada kasus kematian Jepang yang memiliki hubungan dengan COVID-19. Sejak COVID-19 melanda Jepang mulai Januari 2020 hingga Maret 2023, jumlah kematian akibat virus COVID-19 mencapai 75.551 jiwa. Sedangkan korban tewas akibat Perang Dunia Kedua di Jepang dilaporkan sebanyak 2,6 juta jiwa. Informasi ini dilansir dari akun Instagram Turnback Hoax ID, yang dimana akun tersebut juga banyak mengonfirmasi informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial. Untuk itu, dari contoh kasus yang sudah dipaparkan, hal ini membuat kita harus lebih berhati-hati dengan berita hoax. Untuk itu, sudah ada beberapa cara untuk mengetahui sebuah informasi hoax atau bukan. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menuding jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi,
sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal ini yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Dan yang terakhir, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag to drop di kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan mana gambar yang asli dan mana yang palsu. Baik, itulah pemaparan presentasi dari saya mengenai informasi hoax di media sosial. Untuk itu, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.